Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-26 ayat 4. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 4 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya merupakan tindakan iman seseorang kepada yang ilahi, yang berkuasa atas dirinya. Dan kepercayaan kita tentunya kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu yang kita kenal di dalam perjanjian baru dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sementara, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kita harus terus percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekalipun kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan. Sekalipun kita belum pernah melihat secara langsung mujizatnya terjadi. Sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap taat kepadanya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita umat-umatnya. Tuhan selalu mempedulikan kita. Tuhan selalu mengasihi kita umat-umatnya. Jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena Dia sangat baik bagi kita. Dia sudah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita umat manusia yang berdosa. Jadi Dia sangat baik. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kepercayaan kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ada ujian iman yang kita hadapi. Ada ujian iman yang dihadapi oleh setiap orang-orang yang percaya, oleh setiap umat-umat Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan. Ujian itu bisa berupa kesulitan atau masalah yang nampaknya berat. Jadi ujian iman itu bisa berupa persoalan, bisa berupa kesulitan, bisa berupa masalah yang kelihatannya berat. Padahal Allah sendiri telah berfirman bahwa pencobaan yang kita alami
tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi masalah, persoalan, pergumulan yang menjadi ujian iman bagi kita, yang kelihatannya berat, tetapi sesungguhnya Tuhan berfirman, apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi hal yang nampaknya oleh kita terasa berat, masalah kesulitan pergumulan yang nampaknya kelihatan besar, sesungguhnya tidak berat, sesungguhnya tidak besar, karena Allah memampukan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, karena yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, ujian iman, Allah setia, tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita mampu, kita dapat menanggungnya. Tentunya ketika kita menghadapi kesulitan, ujian iman, pencobaan, ada godaan-godaan yang membuat kita untuk kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada godaan-godaan yang membuat kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Dan itu muncul disebabkan karena kita ingin mencari kepuasan diri sendiri. Jadi dalam menghadapi kesulitan, pergumulan, kita ingin mencari kepuasan diri sendiri. Kita tidak mau menghadapi kesulitan, kita tidak mau menghadapi pergumulan, sehingga godaan itu muncul untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, untuk kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Itu juga bisa disebabkan karena kita ingin mencari keamanan dalam berbagai hal. Kita ingin menghindari yang namanya ujian pergumulan itu. Kita ingin mencari zona yang nyaman, sehingga kita terjebak untuk meninggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu juga bisa disebabkan karena ketidaksabaran kita dalam menjalani proses. Tuhan izinkan kita mengalami ujian iman, mengalami kesulitan yang belum selesai-selesai. Karena tidak sabar dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan, sehingga terjebak, tergoda untuk meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, untuk meninggalkan iman kepada Tuhan, dan beralih mencari jalan keluar lain yang dirasanya cepat menolong. Terjebak untuk mencari jalan keluar yang lain yang dirasanya instan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal tersebut akan menyebabkan kita terbawa ke dalam dosa. Hal utama yang menyebabkan orang berdosa adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan. Iman merupakan dasar hidup dari orang percaya. Orang yang beriman akan melakukan segala sesuatu berdasarkan janji-janji Allah. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan segala sesuatu berdasarkan janji-janji Allah, berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengalami berbagai masalah. Dan mungkin kita juga mengalami penderitaan.
atau situasi sulit yang dapat membuat kita takut, yang dapat membuat kita ragu, bahkan yang dapat membuat kita bimbang. Tapi di saat seperti itu, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang memberikan jaminan, yang memberikan kepastian atas semua janji Tuhan. Badai masalah tidak akan dapat menenggelamkan kita bila kita tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Badai masalah tidak akan dapat menenggelamkan kita bila kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada janji-janjinya. Kita terus percaya kepada firman-Nya. Iman kita tidak akan goyah selama kita menetapkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Bersabar dalam proses, setia dalam segala keadaan, selalu mengucap syukur dan berserah serta berharap selalu kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah gunung batu yang kekal dikatakan. Ketika bumi hancur, seiring hancurnya bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan. Tidak ada tempat lagi untuk berlindung. Yang tinggal tetap hanyalah Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Tuhan akan menghancurkan bangsa-bangsa di bumi yang menganggap diri kuat, yang menganggap diri perkasa, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan membangun kota yang kuat di sekeliling tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Ayat 1 dikatakan Yesaya 26, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Jadi Tuhan membangun kota yang kuat dikelilingi tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang akan masuk ke dalam kota yang kuat itu? Dalam ayat 2 dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Jadi pintu gerbang kota itu akan terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi semua orang yang setia kepada Tuhan sekalipun menghadapi penderitaan, kesulitan dan pergumulan. Dan yang hatinya teguh dijagai oleh Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan pun akan menjaga kita dengan damai sejahtera ketika kita terus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Engkaulah gunung batu yang kekal. Engkaulah tempat perlindungan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus percaya kepada Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam hati kami, keluarga GPDI LSAD Magelang, menyimpan janji-Mu, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.